Kembali lagi semuanya yang masih pesan nasi uduk di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bergegas ke aula budak Dewa Ashura. Lalu Zonggu hanya membawa Xiao Yan dan Jin Dongming bersamanya dan tidak membawa budak lainnya. Begitu mereka sampai pada saat ini terdengar suara raungan yang bergema. Jin Dongming yang tidak pernah berbicara barulah pada saat ini bergumam bahwa situasi di sini benar-benar begitu hidup. Dari kejauhan mereka pada saat ini melihat adanya platform besar yang menggantung di langit. Kerumunan yang banyak juga pada saat ini bergegas untuk memasuki arena tersebut. Sementara itu jalan yang dilalui oleh Zonggu pada saat ini terlihat berbeda. Dirinya tidak mengikuti kerumunan dan datang ke sisi lain. Sesosok pelayan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan meminta Zonggu untuk menunjukkan token tantangan miliknya. Zonggu segera memberikan token tersebut dan Zonggu pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sesungguhnya banyak orang datang ke sini karena ingin memenangkan lebih banyak poin kontribusi. Selain itu pertempuran antara budak dewa tingkat keabadian tidaklah banyak karena sebagian besar pertempuran biasanya didominasi oleh budak dewa tingkat kekuatan Dogat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa sungguh sangat tidak sering adanya Daozi yang datang untuk saling menantang. Setelah Zonggu memberikan token kepada si pria dan si pria sedikit memeriksanya, si pria berkata bahwa lokasi Zonggu Daozi berada di lantai 3 terbawah. Zonggu sedikit terkejut dan bertanya mengapa dirinya ditempatkan di lantai 3. Dirinya berpartisipasi di dalam tantangan hari ini, meskipun dirinya tidak berada di lantai pertama tetapi setidaknya dirinya seharusnya berada di lantai kedua. Si pria pada saat ini dengan menyesal segera berkata bahwa dirinya benar-benar ingin meminta maaf. Lantai pertama dan kedua telah penuh dan dirinya pada saat ini hanya bisa mendapatkan di tempat lantai ketiga. Zonggu pada saat ini menggertakkan giginya dan berpikir bahwa tempat di lantai kedua dan pertama tidak mungkin penuh. Sepertinya alasan mendasar dari hal ini pasti ada hubungannya dengan Jin Chang Daozi. Zonggu pada akhirnya bergumam bahwa Jin Chang benar-benar telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Jika begitu permasalahannya maka si pria bisa memimpin jalan. Pemenang akan menjadi pusat perhatian dimanapun dirinya berada. Tidak peduli seberapa tinggi lantai tempat dirinya duduk. Hal tersebut hanya akan lebih memalukan bagi Jin Chang Daozi. Si pria pada akhirnya memimpin jalan untuk Zonggu dan Zonggu pada saat ini mengikuti pergerakan si pria. Pada akhirnya Zonggu pada saat ini sampai di lantai ketiga terbawah. Ini ada banyak sosok tetapi kebanyakan dari mereka adalah Dogat. Mereka juga bukanlah penganut Tao atau Daozi. Bahkan ketika orang-orang ini melihat Zonggu mereka semua segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Bagaimanapun Zonggu adalah seorang Daozi dan kekuatannya sendiri tidak lemah jika dibandingkan dengan mereka. Sementara itu Zonggu pada saat ini mengangkat matanya ke tempat bagian atas dan semuanya seperti dugaan Zonggu. Tempat ini tidak penuh dan Zonggu juga bisa melihat keberadaan dari Jin Chang. Mata Jin Chang terlihat acuh tak acuh dan dirinya hanya menatap ke arah Zonggu sejenak sebelum akhirnya membuang muka lagi ke dalam lapangan. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah lapangan Asura yang luas dan ada dua sosok yang sedang bertempur. Xiao Yan juga sedikit mengerutkan kening karena pada saat ini bau darah yang sangat menyengat menyebar di sekitar. Xiao Yan memperhatikan kedua pria yang pada saat ini sedang bertarung dengan gigih di lapangan. Setiap kali mereka melepaskan serangan darah terciprat kemana-mana. Tampaknya adegan inilah yang sepertinya yang paling diingat dan ditunggu oleh semua penonton. Selain itu tampaknya semakin besar kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak. Harapan dari masing-masing penonton juga semakin tinggi. Namun meskipun begitu tidak akan banyak pertempuran di lapangan di mana yang lemah bisa mengalahkan yang lebih kuat. Dengan begitu maka ada juga sedikit orang yang bersedia mengerahkan seluruh taruhannya kepada sosok yang lemah. Di sisi lain selesai pertempuran di lapangan seseorang pada saat ini segera naik ke atas panggung.
Di saat yang sama sebuah suara segera terdengar di lapangan. Suara tersebut dengan keras berkata bahwa semuanya pada saat ini harus memperhatikan hal ini. Selanjutnya akan ada pertempuran yang epik yang akan terjadi di antara para Daozi yang sudah lama tidak terjadi. Sekarang semua orang bisa mengikuti pandangannya untuk menyambut Zonggu Daozi. Sosok ini adalah sosok yang paling populer akhir-akhir ini dan menduduki puncak daftar poin kontribusi. Seberkas cahaya pada saat ini segera dilesatkan ke arah Zonggu Daozi di lantai ketiga. Untuk sesaat tempat ini terlihat sepi dan kebanyakan dari mereka pada saat ini memiliki tatapan terkesan kepada Zonggu. Namun ada juga di antara mereka yang tampaknya tidak tertarik kepada Zonggu. Keheningan yang tiba-tiba ini membuat suasana sedikit menjadi canggung. Sementara itu suara dari pembawa acara kembali terdengar ketika lanjut berbicara. Sosoknya berkata bahwa selanjutnya adalah orang yang sering berkunjung ke Aula Budak Dewa Ashura. Dirinya rasa semua orang tentu sangat familiar dengan sosok tersebut. Ini adalah sosok Jin Chang Daozi yang merupakan salah satu orang terkuat di alam iblis keabadian. Sinar cahaya seketika menjauh dari Zonggu sebelum akhirnya berpindah ke lantai pertama tempat di mana Jin Chang Daozi berada. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba suara gemuruh seperti gunung dan tsunami yang menyebar seketika benar-benar melonjak. Jin Chang sangat menyukai istana budak Dewa Asura karena dirinya telah memenangkan banyak hal di dalamnya. Jika tidak, bagaimana mungkin semua orang tidak mengenalinya dan tampak benar-benar merasa kagum. Ini jugalah yang pada akhirnya membuat Jin Chang Daozi mendapatkan Tian Xun yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Bersamaan dengan gemuruh yang melonjak pada saat ini pembawa acara segera kembali mulai berteriak. Sosoknya berkata agar semua orang pada saat ini menunggu sejenak. Akan ada pertempuran lagi sebelum akhirnya pertempuran final akan dimulai. Oleh karena itu dirinya pada saat ini akan memberitahu kepada semua orang agar mereka pada saat ini bersiap terlebih dahulu. Pertempuran yang akan tampak luar biasa akan segera terjadi dan mereka tidak boleh melewatkan hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Zonggu pada saat sedikit mengerutkan kening. Sambil menggertakkan giginya Zonggu bergumam bahwa dirinya pada saat ini benar-benar ingin memelintir lidah orang ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan yang berada di balik topeng tampaknya merasakan hal yang sama. Xiao Yan pun berkata bahwa Xiao Yan juga setuju dengan ide Zonggu. Sementara itu di sisi lain begitu kata-kata si pria ini terdengar dan begitu berita ini menyebar. Meskipun sudah banyak orang di aula pada saat ini banyak orang yang terus-menerus berdatangan, sejumlah besar orang pada saat ini memenuhi area di sekitar dan seketika aula tampak terisi penuh, pertempuran di lapangan juga memicu gemuruh gunung dan tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zonggu sedikit mengerutkan kening karena meskipun dirinya sangat percaya diri kepada Xiao Yan namun peristiwa besar ini masih membuatnya agak gugup. Pada saat ini Zonggu hendak berbicara kepada Xiao Yan dan ketika menoleh untuk menatap ke arah Xiao Yan juga menatapnya dan menunjukkan bahwa mereka sedang diperhatikan terlalu banyak pasang mata, oleh karena itu mereka tidak bisa berbicara dengan begitu mudah. Zonggu pada akhirnya melihat ke sekitar karena pada saat ini di lantai 3 jumlah orang benar-benar telah meningkat tajam. Meskipun tidak ramai tetapi pada saat ini banyak juga pasang mata yang tertuju kepada Zonggu. Banyak orang tampaknya terkejut karena Zonggu muncul di lantai 3. Umumnya seorang Daozi seharusnya paling tidak berada di lantai 2 atau bahkan 1. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi tetapi tantangan ini akan segera dimulai. Pada saat yang sama pertaruhan pada hasil antara kedua belah pihak juga telah dimulai. Peluang dari taruhan pada saat ini dengan cepat muncul di layar terang. Sosok-sosok yang berada di sekitar Xiao Yan dan Zonggu juga pada saat ini mulai melakukan perbincangan. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa dirinya mendengar Jin Chang Daozi telah menambahkan jenderal tingkat ke-9 keabadian Kaisar. Kali ini tentu saja tidak akan ada ketegangan.
tampaknya merupakan hal yang benar untuk bertaruh segalanya kepada Jin Chang Daozi. Salah seorang di antara mereka segera menanggapi perkataan pria sebelumnya dan berkata bahwa dirinya juga pada saat ini berpikir tampaknya Jin Chang Daozi benar-benar akan menang, namun dirinya juga memiliki spekulasi bahwa Zonggu Daozi pasti akan memiliki rencana lain. Dirinya pada saat sebelumnya telah berhasil mengumpulkan banyak orang kuat dan mendapatkan poin kontribusi tertinggi. Dengan begitu maka bukan tidak mungkin dalam pertempuran kali ini Zonggu Daozi akan benar-benar bisa memenangkan pertempuran. Menanggapi perkataan pria tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan berkata terlebih lagi dirinya juga telah mendengar berita yang mengejutkan. Zonggu Daozi telah bertarung dengan beberapa Daozi dan berhasil memenangkan pertempuran. Itu juga yang pada akhirnya membuat Zonggu Daozi bisa mendapatkan poin kontribusi yang begitu besar. Perbincangan pada saat ini benar-benar melonjak di sekitar. Zonggu pada saat ini hanya bisa berdiam mendengar apa yang dikatakan oleh semua orang. Namun meskipun begitu dapat dilihat bahwa sebagian besar suara tampaknya berpihak pada Jin Chang Daozi. Dengan begitu lebih banyak orang memilih untuk bertaruh kepada Jin Chang Daozi. Segera perselisihan di antara Jin Chang Daozi dan Zonggu Daozi pada akhirnya muncul di layar terang. Peluang taruhan yang mengerikan pada saat ini terpampang dengan hasil 1:5. Peluang dari taruhan ini juga masih terus meningkat. Zonggu pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena dengan cara seperti ini dapat dikatakan bahwa jika Zonggu pada saat ini memenangkan taruhan maka hasilnya akan dikali 5. Jika nilai kontribusi taruhan mencapai 100 maka Zonggu akan bisa mendapatkan 500 poin kontribusi. Peluang mengerikan ini sangat jarang terjadi sehingga banyak orang pada saat ini mulai ragu. Namun meskipun begitu pada saat ini masih banyak orang yang terus-menerus menaruh uangnya di pihak Jin Chang Daozi. Zonggu di lantai mengangkat tangannya dan seorang pada saat ini segera bergegas mendekat. Zonggu dengan lembut berkata bahwa dirinya juga ingin memasang taruhan. Si pria pun segera mengangguk dan tersenyum dan bertanya sisi mana yang akan dimenangkan oleh Tuan Zonggu. Zonggu pada saat ini mengerutkan kening melihat peluang yang telah meningkat dari 1:5 menjadi 1:10. Zonggu pada saat ini berniat untuk bertaruh 20.000 poin kontribusi. Jika Zonggu bisa menang maka dirinya tentu saja akan mendapatkan 200.000 poin kontribusi. Dengan begitu maka dalam sekejap poin kontribusi Zonggu akan dapat ditukar dengan secara bebas. Zonggu pada akhirnya dengan dingin berkata bahwa dirinya akan bertaruh 20.000 poin kontribusi dan semuanya untuk dirinya sendiri. Pria itu seketika mengerut kening dan keringat dingin mengucur di dahinya. Tekanan yang berasal dari Zonggu segera membuat lantai 3 seketika terdiam. Bagaimanapun Zonggu adalah orang kuat yang berada di langkah keabadian Kaisar. Meskipun ada juga beberapa makhluk tingkat keabadian di sini tetapi sebagian besar di antara mereka adalah Dogat. Si pria pada saat ini hanya bisa mengangguk dan segera mengambil semua 20.000 poin kontribusi milik Zonggu. Sosoknya segera memberikan Zonggu sebuah token giok yang merupakan bukti taruhan. Begitu membuat taruhan Xiao Yan juga pada saat ini menggunakan transmisi jiwa untuk melakukan percakapan dengan Jin Dongming dan Zonggu. Xiao Yan berkata kepada Jin Dongming bahwa Jin Dongming bisa menyerang terlebih dahulu. Tidak masalah apakah Jin Dongming menang atau kalah, tentu saja akan lebih baik jika Jin Dongming jatuh dalam kekalahan. Begitu mendengar hal ini Jin Dongming sedikit mengerutkan kening dan memandang Xiao Yan dengan tatapan aneh. Dirinya pada saat ini bertanya-tanya apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa kali ini peluangnya masih belum cukup tinggi. Mari mereka memanfaatkan situasi untuk mendapatkan lebih banyak hasil. Mereka harus membuat adegan semakin menarik dan ini benar-benar akan semakin baik di masa depan. Jin Dongming segera memahami niat Xiao Yan dan dirinya pada saat ini menganggukkan kepalanya.
Meskipun Jin Dongming pada saat ini sedikit ragu, tetapi jika memikirkan kemampuan Xiao Yan pada saat ini, Jin Dongming memiliki sedikit keyakinan. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara keras pada saat ini kembali terdengar di lapangan. Begitu suara ini terdengar, sorak-sorai pada saat ini segera menyapu seluruh aula budak Dewa Asyura. Pembawa acara segera berteriak bahwa saat berikutnya dirinya yakin mereka sudah menunggu hal ini sejak lama. Pertarungan antara Jin Chang Daozi dan Zonggu Daozi akan segera dimulai. Dirinya berharap Ketua Daozi pada saat ini telah bersiap dan bisa mengundang budak dewa untuk naik ke panggung. Suara gemuruh pada saat ini kembali bergemak dengan dipenuhi dengan semangat. Bagaimanapun sangat jarang melihat pertempuran di antara budak dewa yang dimiliki oleh para Daozi. Kekuatannya juga telah berada di tingkat keabadian dan pertempuran ini pasti akan sangat seru. Sementara itu di sisi lain pada saat ini suara Xiao Yan segera muncul di benak Zonggu Daozi. Xiao Yan berkata kepada Zonggu agar dirinya melihat ke depan dan jangan menunjukkan rasa takut di matanya. Dirinya pada saat ini hanya perlu mengikuti pengaturan Xiao Yan. Zonggu pun mengangguk dan mengerti dan segera berdiri sebelum akhirnya dengan tangan di belakang punggung dan tampak terlihat anggun. Sosoknya pada saat ini melangkah dan tampak terlihat memiliki kesempatan untuk bisa menang. Zonggu pun segera berteriak sambil menatap ke arah Jin Dongming dengan tegas dan berkata sebaiknya Jin Dongming memberinya pukulan yang bagus. Jin Dongming mengangguk dan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah platform batu. Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat sangat puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Zonggu. Tampaknya kemampuan akting Zonggu ini benar-benar cukup matang. Sementara itu di sisi lain di lantai pertama tempat Jin Chang Daozi berada, wajahnya tampak terlihat tenang dan sudut mulutnya sedikit terangkat seolah-olah dirinya pada saat ini masih memiliki ekspresi bercanda. Sosoknya memandang ke arah Zonggu dan masanya terasa seperti sedang melihat badut. Jin Chang segera menyadari kekuatan Jin Dongming dan tergumam bahwa ini adalah langkah ke-6. Namun menurutnya tampaknya ini bukanlah kartu truf dari Zonggu. Jin Chang pada saat ini tampaknya masih tidak berani gegabah dan diam-diam masih memeriksa beberapa informasi tentang Zonggu. Bersama dengan hal tersebut seorang pria pada saat ini tiba-tiba datang ke sisi Jin Chang dan berbisik perlahan. Setelah beberapa saat Jin Chang mengangkat sedikit alisnya dan bergumam mungkinkah Su Huan dan yang lainnya telah bertarung melawan Zonggu. Si pria mengangguk dan menjelaskan bahwa dirinya telah mendengarnya langsung dari Su Huan. Su Huan menjelaskan bahwa budak dewa milik Zonggu ini sangat kuat. Dicurigai mereka sesungguhnya telah menyembunyikan kekuatan mereka sendiri. Jin Chang pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata meskipun mereka menyembunyikan kekuatannya tetapi hal ini menarik. Meskipun budak dewa Zonggu menyembunyikan kekuatannya, bisakah dirinya mengalahkan Jin Chang Daozi dengan memiliki budak tingkat ke-9? Jin Chang pun seketika menoleh menatap ke arah sosok dengan segel budak di lehernya dan sosok ini adalah Tian Xun. Ekspresi Tian Xun pada saat ini terasa acuh tak acuh. Dirinya sepertinya tidak senang dikendalikan oleh orang lain seperti ini. Setidaknya untuk saat ini dirinya masih belum bisa merasakan kekuatan dari segel budak di lehernya. Sementara itu Jin Chang lanjut berkata tidak karena Zonggu mengeluarkan langkah ke-6 maka dirinya akan memberikannya langkah ke-7. Apakah mereka memiliki kekuatan tersembunyi atau tidak maka hal ini akan segera diketahui setelah pertempuran pertama. Jin Chang pun lanjut menatap tajam ke arah lapangan dan pada saat yang bersamaan, sosok yang ditunjuk oleh Jin Chang segera melesat memasuki arena. Pada saat yang sama seluruh aula budak Dewa Asyura juga segera dipenuhi dengan lapisan cahaya keemasan. Ini adalah lapisan cahaya untuk mengisolasi tempat tersebut dari para penonton. Hal ini bertujuan untuk mencegah efek ledakan serta penghancuran dari tempat di sekitar. Gemuruh juga pada saat ini perlahan-lahan mulai mereda dan semua orang menatap ke arah Jin Dongming dan si pria yang berada di arena.
si pria yang berotot pada saat ini segera berkata bahwa di antara mereka sesungguhnya tidak memiliki dendam, tetapi ini adalah pertarungan hidup dan mati di antara mereka berdua. Oleh karena itu dirinya berharap Jin Dongming pada saat ini mengeluarkan semua kekuatannya. Jin Dongming hanya menangkupkan tangannya untuk menunjukkan respek kepada si pria. Sebuah suara juga pada saat ini terdengar ketika berteriak bahwa pertempuran dimulai. Sesaat kemudian dua sosok di peron meledak dengan momentum terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Tidak satu pun di antara aura keduanya tampak terasa lemah. Mereka segera bergegas maju di saat yang bersamaan dan kedua sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Begitu mereka muncul kembali keduanya menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk saling menyerang satu sama lain. Pertempuran di antara keduanya benar-benar membuat tercengang semua mata yang menyaksikan pertempuran. Sesaat kemudian si pria pada saat ini segera mengeluarkan pedang berwarna merah dan ini benar-benar mengejutkan kerumunan. Zonggu juga pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam, bukankah ini adalah pedang keabadian pembunuh iblis keabadian? Tampaknya Jin Chang Daozi sangat bermurah hati hingga memberikan senjata ini kepada budak miliknya. Sementara itu di tengah arena si pria pada saat ini terus-menerus menyerang ke arah Jin Dongming. Ekspresi dari Jin Dongming juga berubah drastis. Dirinya bisa merasakan adanya krisis hidup yang mati yang kuat yang menyelimuti benaknya. Jin Dongming segera membuka mulutnya dan dirinya pada saat ini segera mengeluarkan sebuah benda. Benda ini tampak seperti kuali dengan adanya 9 gambar naga yang terpampang. Terlihat jelas bahwa ini juga merupakan kartu truf terkuat yang dimiliki oleh Jin Dongming. Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang menatap ke arah Jin Dongming yang mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Meskipun Xiao Yan berkata kepada Jin Dongming bahwa tidak menjadi permasalahan jika Jin Dongming dikalahkan, tetapi Xiao Yan berharap Jin Dongming tidak akan terbunuh di dalam pertempuran. Semua orang di sekitar juga pada saat ini semakin hening menatap ke arah pertempuran yang menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kekuatan dari senjata mereka masing-masing. Benturan kembali terjadi dan sosok Jin Dongming pada saat ini sedikit terlempar mundur, namun sesaat berikutnya si pria pada saat ini segera mengeluarkan sebuah gendang. Si pria berteriak bahwa dirinya pada saat ini benar-benar akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dirinya ingin melihat apakah Jin Dongming bisa bertahan dengan dua serangannya yang dicampur dengan guntur drum ini. Selanjutnya si pria segera melakukan tindakan dan suara gemuruh yang sangat kuat segera bergema. Jin Dongming juga pada saat ini mengalirkan seluruh kekuatan keabadian miliknya untuk berhadapan dengan si pria. Keduanya kembali bertemu dengan lesatan cahaya yang kuat dan benturan pada akhirnya benar-benar terjadi. Setelah bertahan beberapa saat serangan dari Jin Dongming pada saat ini dapat dengan mudah dikalahkan, sosok Jin Dongming pun seketika terlempar dan menghantam dinding cahaya keemasan. Seteguk darah segera keluar dari mulut Jin Dongming. Sementara itu si pria pada saat ini segera melesatkan cahaya pedang ke arah Jin Dongming. Jin Dongming pada saat ini buru-buru menggunakan kekuatannya untuk berhadapan dengan lesatan cahaya pedang. Namun Jin Dongming tidak bisa bertahan dan tubuh Jin Dongming pada saat ini benar-benar dihantam oleh lesatan pedang. Beruntung Jin Dongming memiliki armor kuat di dalamnya dan jika tidak, mungkin saja pedang ini benar-benar akan membelah tubuh Jin Dongming menjadi dua. Selanjutnya pada saat ini Jin Dongming kembali memuntahkan seteguk darah sementara si pria sudah berada di hadapan Jin Dongming. Si pria pada saat ini berkata kepada Jin Dongming mengapa dirinya tidak mengaku kalah dan setelah ini dirinya bisa mengganti tuannya. Sementara itu kerumunan pada saat ini tampak melotot melihat apa yang baru saja terjadi. Pertempuran baru saja terjadi dan hanya dalam waktu singkat budak dewa milik Zonggu benar-benar dikalahkan. Banyak pasang mata pada saat ini menatap heran kepada Zonggu dan bertanya-tanya mengapa dengan kekuatan seperti ini Zonggu berani berpartisipasi.
Sosok-sosok yang berada di sekitar Zonggu juga pada saat ini menghela nafas karena tampaknya mereka telah memberikan taruhan kepada Zonggu. Melihat hal tersebut, salah seorang lainnya di antara kerumunan segera berkata kepada si pria sebaiknya dirinya pada saat ini dengan cepat mengubah taruhannya. Dirinya bisa memberikan taruhan lain kepada Jin Chang Daozi dan dengan begitu maka dirinya akan menghemat sejumlah uang. Mendengar hal tersebut, sosok pria lainnya yang juga mendukung Zonggu pada saat ini tampak terlihat lemas. Namun si pria berkata bahwa dirinya berpikir bahwa masuknya Zonggu Daozi ke dalam daftar ini pasti bukan karena keberuntungan. Namun meskipun begitu dirinya pada saat ini tidak bisa mempertaruhkan hartanya untuk hal seperti ini. Banyak sosok yang pada saat ini menaruh harapan kepada Zonggu pada akhirnya berbalik dan mulai mendukung Jin Chang. Mereka pada saat ini menambahkan taruhan ke pihak Jin Chang dan hal ini membuat Xiao Yan sedikit tersenyum. Sementara itu apa yang ditampilkan oleh Jin Dongming ini membuat Jin Chang di kejauhan tampak sedikit kecewa. Sosoknya bergumam dirinya benar-benar ingin tahu dari manakah Zonggu Daozi mendapatkan budak seperti ini. Budak ini memang tidak bisa dibandingkan dengan budak dewa milik Jin Chang. Bagaimanapun budak dewa ini telah menghabiskan banyak poin kontribusi untuk didapatkan. Menanggapi hal tersebut, sesosok pria berjanggut tipis terlihat duduk di samping Jin Chang dan tampaknya pria ini juga memiliki beberapa status. Sosoknya berkata bahwa meskipun budak dewa milik Zonggu ini memiliki kekuatan, dapat terlihat dengan jelas bahwa sungguh sulit bagi mereka untuk bisa menjadi lawan Jin Chang Daozi. Jin Chang pada saat ini senyum dan berkata bahwa nama budak itu adalah Long Biao. Kecepatan reaksi dan otaknya tidak terlalu bagus tetapi dirinya sangat gila dalam pertempuran. Oleh karena itu dirinya membekali pria tersebut dengan beberapa senjata. Dirinya juga pada akhirnya telah berhasil memenangkan banyak tantangan selama ini. Jin Chang pada saat ini tampak tersenyum puas melihat hasil yang pada saat ini didapatkan di dalam pertempuran. Sementara itu kerumunan pada saat ini sedikit terdiam menatap ke arah Long Biao yang mengacungkan pedang ke leher dari Jin Dongming. Sesaat kemudian gambaran ini sepertinya mulai menimbulkan sorakan dan semua orang menjadi semakin bersemangat. Banyak sorakan yang meminta Long Biao untuk menghabisi Jin Dongming. Ada juga yang meminta untuk memotong kepalanya. Banyak di antara kerumunan pada saat ini benar-benar menginginkan Jin Dongming disembelih. Suara ini bergemak satu demi satu sementara ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih tampak terlihat acuh tak acuh. Sementara itu Long Biao dengan lembut pada saat ini berkata kepada Jin Dongming sebaiknya dirinya mengakui kekalahan dan mengganti tuannya. Jin Dongming menyekat darah dari sudut mulutnya dan luka-lukanya yang sebelumnya yang tampak serius telah kembali normal. Jin Dongming pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya setelah beberapa saat dirinya mengangguk dan berkata oke. Selanjutnya Jin Dongming pada saat ini berkata bahwa dirinya mengaku kalah. Long Biao tertegun sejenak dan memandang ke arah Jin Dongming dengan sedikit aneh. Namun dirinya tidak terlalu memikirkan mengenai hal ini dan sosoknya pada saat ini tersenyum sebelum akhir menangkupkan tangannya kepada Jin Dongming. Tiba-tiba terdengar desahan dan cemoohan dari sosok yang tidak terhitung jumlahnya di arena, bahkan ada sekelompok orang yang benar-benar tidak tahan dan pada saat ini segera melemparkan kutukan kepada Zonggu dengan keras. Pada saat ini suara cemoohan benar-benar menenggelamkan Zonggu yang hanya bisa terdiam. Sementara itu pembawa acara pada saat ini kembali mengeluarkan suaranya yang bergema di sekitar. Sosoknya berkata bahwa senior Zonggu masih memiliki budak dewa. Jika tantangannya diselesaikan kali ini maka budak dewa yang sebelumnya naik ke panggung akan menjadi milik senior Jin Chang Daozi. Meskipun si pria pada saat ini tampaknya menunjukkan rasa hormat di permukaan tetapi pada kenyataannya kata-katanya ini mengandung sarkasme dan benar-benar mengandung penghinaan. Ekspresi Zonggu pada saat ini masih tetap tenang saat menghadapi pelecehan dari si pria. Terlebih lagi Zonggu juga sepertinya sudah terbiasa dengan ejekan seperti ini.
Zonggu pada akhirnya berbicara dengan lembut bahwa tantangannya belum berakhir. Pada saat yang sama dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang berada di samping belakang. Xiao Yan yang mengenakan topeng segera berdiri perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selanjutnya Xiao Yan menggerakkan sosoknya dan berubah menjadi kilatan cahaya menyapu ke lapangan. Di kejauhan Jin Chang seketika bereaksi dan bergumam bahwa ini hanyalah langkah kelima keabadian. Dirinya tidak menyangka bahwa Zonggu benar-benar akan bertindak sebodoh ini. Dirinya baru saja membuang salah satu budak dewa dan dirinya tidak menyangka Zonggu begitu berani melemparkan budak dewa yang lebih rendah. Sementara itu di lapangan Jin Dongming pada saat ini menundukkan kepalanya dan tampak terlihat sangat malu. Sosoknya meninggalkan lapangan dan bergegas ke belakang Zonggu. Jin Dongming duduk bersila dan bermeditasi seolah-olah ingin menyembuhkan lukanya. Faktanya Jin Dongming tidak terluka parah sama sekali. Luka yang disebabkan oleh energi pedang juga pada saat ini telah pulih. Namun dirinya hanya berpura-pura terluka parah. Jin Dongming telah menebak rencana Xiao Yan dan pada saat ini dirinya harus mengikuti permainan Xiao Yan. Sementara itu di arena Long Biao pada saat ini dengan lembut berkata kepada Xiao Yan mengapa ini hanyalah langkah kelima keabadian. Sosoknya pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa mereka berdua pada saat ini benar-benar hanyalah seorang budak. Mereka tidak bisa melewatkan pertempuran ini dan mereka harus berjuang dengan keras. Hati Xiao Yan sedikit tergerak begitu mendengar apa yang dikatakan oleh sosok Long Biao. Namun Xiao Yan tidak menjawab Long Biao dan pada saat ini berkata bahwa mereka harus segera mengambil tindakan. Begitu perkataan ini terdengar Long Biao menghela nafas dan kembali berkata dirinya benar-benar ingin tahu dari dunia manakah saudara berasal. Xiao Yan sedikit tersenyum di balik topengnya dan berkata bahwa mereka akan membicarakannya nanti dan sebaiknya mereka melakukan pertempuran terlebih dahulu. Long Biao pada saat ini mengerutkan kening dan merasa curiga mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Namun pada saat ini sebelum sempat Long Biao berbicara, Xiao Yan telah melangkah maju dengan telapak kakinya dan mulai meninju. Pukulan tanpa kekuatan keabadian ini benar-benar langsung mendekati sosok Long Biao. Long Biao juga pada saat ini segera melesatkan pedang miliknya ke arah Xiao Yan. Tinju Xiao Yan sama sekali tidak mengelak dan langsung menuju ke arah pedang abadi pembunuh iblis. Begitu keduanya bersentuhan energi pedang ini langsung meledak dan kekuatannya runtuh. Kekuatan tinju Xiao Yan juga pada saat ini segera mendarat di dada Long Biao. Terdengar suara teredam dan sosok Long Biao pada saat ini segera melesat mundur. Long Biao menghantam perisai cahaya emas dengan keras dan memuntahkan seteguk besar darah sama seperti Jin Dongming sebelumnya. Long Biao tiba-tiba mengangkat matanya untuk menatap ke arah Xiao Yan. Namun pada saat ini dirinya tidak melihat keberadaan dari Xiao Yan. Long Biao pun segera berdiri dan bisa merasakan bahwa pukulan sebelumnya terasa sangat aneh. Jelas tidak ada fluktuasi kekuatan keabadian tetapi tinju ini benar-benar sangat kuat sehingga dapat langsung menghancurkan energi pedang. Saat berikutnya angin kencang menderuk dan Long Biao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dirinya melihat Xiao Yan kembali meninju. Long Biao pun segera menstabilkan pikirannya dan setelah melihat ke samping, kekuatan keabadian yang melonjak bersamaan dengan Long Biao yang pada saat ini melesatkan tinjunya, kedua belah pihak pada saat ini kembali bertabrakan dengan keras dan hanya dalam waktu singkat tinju Long Biao pada saat ini benar-benar dikalahkan dan lengan Long Biao terlihat patah. Long Biao kembali segera terlempar mundur dan jatuh ke tanah dengan seteguk darah yang juga keluar dari mulutnya. Melihat adegan ini seluruh aula budak Dewa Asura seketika dipenuhi dengan keheningan. Jin Chang yang sedang duduk di lantai satu juga entah kapan senyum di wajahnya benar-benar menghilang. Sosoknya bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Aura yang terpancar dari orang ini jelas hanyalah langkah kelima dan mengapa dirinya bisa begitu kuat.
Sementara itu di lapangan, Xiao Yan pada saat ini segera berkata dengan lembut kepada Long Biao agar dirinya mengakui kekalahan. Xiao Yan secara alami melihat bahwa Long Biao masih berbelas kasihan kepada Jin Dongming sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan juga pada saat ini harus melakukan hal yang sama kepada Long Biao. Sementara itu tanpa diduga Long Biao pada saat ini tersenyum pahit dan segera menggelengkan kepalanya. Long Biao lanjut berkata bahwa dirinya tidak bisa mengaku kalah dengan cedera yang seperti ini, terkecuali Xiao Yan memukulnya hingga setengah mati barulah dirinya akan mengaku kalah. Long Biao pun segera berdiri dan dengan lengannya yang telah kembali pulih, jejak segel di tangannya pada saat ini seketika berubah. Long Biao pada saat ini segera mengeluarkan alam dewa keabadian gerbang naga dan harimau. Kedua sosok pada akhirnya menghilang pada saat yang bersamaan, hanya menyisakan suara keraguan di lapangan. Pembawa acara pun segera berteriak bahwa mereka akan dapat kembali menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Mohon para penonton pada saat ini menunggu dengan sabar karena pertarungan ini akan menjadi semakin seru. Sementara itu pria di sebelah Jin Chang pada saat ini bergumam bahwa dirinya pikir pertempuran ini akan memakan cukup waktu. Namun Jin Chang Daozi tidak perlu khawatir, dirinya ingat bahwa alam keabadian dewa milik budak dewa Jin Chang Daozi juga cukup kuat. Dengan begitu maka pada saat ini tidak akan ada permasalahan. Si pria pada saat ini bersiap untuk membuat teh dan menyajikannya kepada Jin Chang Daozi, tetapi begitu perkataannya baru saja terdengar, ledakan terjadi dan seluruh aula budak dewa Ashura sedikit bergetar. Sesosok tubuh pada saat ini tampak terlihat mengantam kembali perisai cahaya dengan keras. Tubuh punya berlumuran darah dengan tangannya yang patah dan dadanya yang penyok. Ketika Jin Chang melihat sosok ini, tiba-tiba Jin Chang berdiri dan memandang pemandangan ini dengan tidak percaya. Sosoknya tanpa sadar bergumam, mungkinkah Long Biao dikalahkan? Sosok Xiao Yan yang mengenakan topeng di kejauhan juga pada saat ini akhirnya kembali muncul. Xiao Yan pada saat ini mendatangi Long Biao dan dengan api yang berkobar di telapak tangannya, sepertinya Xiao Yan dapat dengan mudah untuk sepenuhnya melenyapkan Long Biao. Jin Chang pada saat ini melotot dan bertanya-tanya, mungkinkah Long Biao benar-benar dikalahkan begitu cepat? Bahkan jika Long Biao dikalahkan, dirinya tetaplah orang kuat di langkah ketujuh keabadian kaisar. Xiao Yan hanya memancarkan momentum langkah kelima dan tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, seharusnya pertarungan akan berakhir dengan hasil imbang. Melihat Jin Chang yang pada saat ini terkejut, pria di sampingnya pada saat ini menghela nafas dan berkata sebaiknya Jin Chang Daozi jangan mengambil risiko. Budak ini telah lama memberikan kemenangan kepada Jin Chang Daozi dan akan sangat sayang jika dihabisi. Terlebih lagi Jin Chang Daozi juga masih memiliki budak dewa langkah ke-9 keabadian kaisar. Jin Chang pada saat ini seketika memandang ke arah Xiao Yan dan tampak sedang berpikir. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bersiap untuk melesatkan api ke arah Long Biao. Sesaat kemudian Long Biao pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya bergumam bahwa kekuatan fisik dari saudara benar-benar begitu kuat. Dengan begitu maka dirinya pada saat ini akan menyerah. Hanya saja dirinya pada saat ini ingin mengingatkan bahwa saudara masih harus berhadapan dengan langkah ke-9 keabadian kaisar. Dirinya pada saat ini hanya bisa mendoakan saudara agar sukses. Long Biao pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya dengan pasrah nyender di balik tirai cahaya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara keras kembali terdengar di lapangan ketika menyatakan bahwa pertempuran telah berakhir. Budak dewa dari Zonggu Daozi pada saat ini telah menang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini dengan lembut segera berkata kepada Long Biao agar dirinya bersiap untuk mengganti tuannya. Long Biao pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya sosoknya berdiri dan kembali melesat ke samping belakang Jin Chang. Jin Chang pada saat ini menggertakkan giginya dan berteriak bahwa Long Biao benar-benar hanya sekedar sampah.
dirinya pada saat ini ingin tahu apakah Long Biao melakukannya dengan sengaja ataukah dirinya benar-benar dikalahkan. Long Biao ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa benar-benar telah dikalahkan, dirinya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Jin Chang mengutuk dengan marah dan berkata bahwa Long Biao benar-benar seorang pecundang, bahkan senjata yang kuat yang dirinya berikan kepadanya benar-benar tidak bisa mengalahkan orang yang lebih lemah daripada Long Biao. Setelah ini Long Biao akan menjadi seperti mereka dan mulai sekarang dirinya akan menjadi pendukung utama. Dirinya juga pada saat ini tidak akan lagi mendapatkan senjata seperti sebelumnya. Long Biao segera menoleh ke belakang Jin Chang di mana ada banyak sosok yang berdiri. Sosok-sosok ini adalah budak dewa yang dimiliki oleh Jin Chang Daozi. Kekuatan mereka tidak rendah tetapi masih lebih lemah jika dibandingkan dengan Long Biao. Mereka adalah budak-budak yang selalu digunakan sebagai tameng di paling depan. Sementara itu Jin Chang pada saat ini menggertakkan gigi sebelum akhirnya memandang ke arah Tian Xun yang masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Jin Chang Daozi segera berkata sebaiknya Tian Xun pada saat ini pergi dan mengalahkan orang yang berada di lapangan. Tian Xun tidak boleh gagal karena jika tidak, pikiran Jin Chang Daozi pada saat ini bergerak begitu dirinya berhenti berbicara. Tiba-tiba segel budak di leher Tian Xun menjadi panas menyebabkan darah di tubuhnya menjadi gelisah tidak terkendali. Tian Xun pun tertegun sejenak dan seluruh kekuatan di tubuhnya tampaknya telah membuatnya kehilangan kendali. Bahkan kekuatan misterius ini benar-benar mengancam dengan berpotensi bagi Tian Xun untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tian Xun yang meskipun memiliki jantung biru pada saat ini tampak takut dengan penghancuran diri sendiri. Tian Xun bergumam di dalam hatinya bahwa segel ini benar-benar sungguh sangat aneh. Jika semua tubuh fisiknya hancur dengan sendirinya maka kekuatannya pasti akan kembali menurun. Dengan begitu maka terobosan menuju ke tingkat keabadian dewa akan semakin jauh. Tian Xun pun menggertakkan giginya dan menatap ke arah pria bertopeng yang berada di lapangan. Saat merasakan aura Xiao Yan, Tian Xun pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Tian Xun pun bergumam bahwa ini hanyalah langkah kelima keabadian kaisar. Tampaknya Tian Xun pada saat ini tidak menemukan adanya sesuatu yang aneh dari sosok Xiao Yan. Melihat Tian Xun yang masih belum bergerak, alis Jin Chang pada saat ini sedikit terangkat. Sosoknya pada saat ini kembali berteriak mengapa Tian Xun masih belum bergerak. Apakah dirinya pada saat ini ingin kembali merasakan kekuatan segel budak? Tian Xun pada saat ini tampak tidak lagi bisa menjadi sombong dan segera maju selangkah sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Jin Chang. Jin Chang pun menganggukkan kepalanya dan bersama dengan hal tersebut pada saat ini Tian Xun segera mengambil satu langkah ke depan. Tian Xun melesat menjadi kilatan cahaya dan seketika tiba di atas platform. Tian Xun tidak menunjukkan momentumnya yang kuat tetapi meskipun begitu, tekanan pada tubuhnya sudah bisa dirasakan oleh semua orang. Kerumunan pun bergumam bahwa tekanan kuat dari seorang langkah ke-9 keabadian kaisar benar-benar bukan kaleng-kaleng. Tidak banyak budak dewa di langkah ke-9 seluruh alam iblis keabadian. Jarang sekali bertemu dengan budak dewa seperti ini dan untuk mendapatkan budak dewa seperti ini, Jin Chang Daozi benar-benar telah menghabiskan banyak poin kontribusi. Sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini tampak benar-benar hening dan hanya bisa menatap dengan penuh kekaguman ke arah sosok yang baru saja muncul di arena. Sementara itu Tian Xun pada saat ini masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya ketika menatap ke arah Xiao Yan yang berada di balik jubah dan topeng yang sangat menggemaskan.